proses revisinya. Begitu juga dengan Landak, Melawi dan Mempawah. Ada juga teman-teman dari eh, Sanggau, Sekadau, Sintang, dan juga Kota Pontianak. Kalau Kota Pontianak sepertinya sudah berproses revisinya dan sudah pernah konsultasi dan asistensi. Mungkin bisa dilanjutkan eh, proses ini supaya bisa segera ditetap. Kabupaten Sintang sedang sudah Pralinsek. Oke, nanti ini data-data ini yang memang eh, nanti akan kita updating ya. Makanya utamanya hari ini mungkin saya lebih menggarisbawahi untuk mengklarifikasi atau mengkonfirmasi atas status penyusunan RTR yang ada di wilayah Bapak Ibu sekalian. Berikutnya untuk RDTR sama dengan yang Sumbar dan Riau tadi, ini mungkin nanti kita perlu dikoreksi apakah betul masih sejumlah itu RDTR yang akan disusun oleh teman-teman di Ketapang 4 RDTR atau malah berkurang atau bahkan bertambah gitu ya. Begitu juga dengan teman-teman yang lain. Gitu. Ini terakhir untuk di Sultra, ini juga lumayan sedang banyak teman-teman kabupaten kota yang sedang melakukan proses revisi, hampir setengahnya bahkan. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, delapan ya, hampir setengahnya ya. Hampir setengahnya malah. Jadi untuk Bombana, Buton, Buton Selatan, nah ini nanti yang memang perlu jadi perhatian betul teman-teman pada saat kita melaksanakan kegiatan Bantek penyusunan RDTR di wilayah Sultra untuk masing-masing kabupaten, karena memang hampir sebagian besar penerima Bantek ini RT RW-nya yang baru revisi belum ditetapkan gitu ya. Kalau kita mengacunya kepada perda yang lama mungkin tidak sesuai. Ketika mau disesuaikan nanti seperti apa nih? Jangan sampai nanti RDTR yang disusun sekarang dengan revisinya tidak sinkron dan saling overlapping, tumpang tindih. Nah, ini yang perlu perlu dimitigasi dari awal gitu ya. Karena rata-rata kok saya agak sedikit nggak hafal persis ya lokasinya. Cuman kalau tidak salah Bombana kemarin dapat, Buton juga rasa-rasanya dapat, Wakatobi juga dapat. Nah ini kan praktis RT RW-nya dari 2012, 2013 ini sudah nggak valid dengan kondisi existing sekarang gitu ya. Mungkin nanti eh, akan terakomodir di RDTR yang disusun. Tapi sejauh mana RDTR yang kita susun nanti itu bisa eh, tidak serta-merta melakukan penyesuaian atas perubahan yang ada di RT RW yang berlaku sekarang gitu ya. Nah, itu yang memang perlu jadi perhatian Bapak Ibu semuanya. Ini kalau tidak salah dengan teman-teman Bina 2 sudah banyak juga yang sudah melakukan konsultasi dan asistensi untuk proses revisi RT RW. Bombana Buton Buton Selatan juga sudah, mudah-mudahan nanti bisa kami lanjutkan gitu ya prosesnya. Berikutnya masih ada. Nah, ini status untuk RDTR-nya nanti mungkin dikonfirmasi saja kalau menurut saya, karena mungkin bisa jadi di RT RW yang umurnya sudah lebih dari 10 tahun itu ternyata oh kebutuhan untuk nyusun RDTR-nya sudah tidak lagi sekian gitu ya, atau bahkan memang ternyata RDTR yang disusun lebih sedikit tapi mencakup wilayah yang lebih luas ataupun sebaliknya, itu sangat dimungkinkan terjadi juga di wilayah lain. Ada lagi? Oh, ini untuk teman-teman di kantor pertanahan tadi sudah disampaikan juga oleh Bu Deti. Itu ya, yang jelas teman-teman kanta ini eh, tolong Bapak Ibu sekalian di tim teknis penyusun rencana tata ruang selalu dilibatkan pada setiap tahapan proses penyusunan. Ya, teman-teman di kantor pertanahan maupun di kantor wilayah. Karena yang tadi seperti saya sampaikan di awal, data-data pertanahan, administrasi pertanahan yang dimiliki oleh teman-teman kanta ini menjadi input yang sangat penting sebagai bahan untuk teman-teman melakukan analisis gitu ya, khususnya dalam merencanakan pola ruang ataupun bahkan tadi melakukan apa ya pengaturan-pengaturan
ini akan dibangun di mana, akan dibuat seperti apa. Lanjut, mungkin itu ya sedikit banyaknya sudah disampaikan. Saya cuman hanya ingin fokus ke terlebih dulu perkenalan dengan Bapak Ibu sekalian, khususnya yang ada di Kalimantan Barat Sultra, kemudian melakukan konfirmasi, klarifikasi, updating terkait status penyusunan RT/RW maupun RDTR yang ada di wilayah Bapak Ibu sekalian. Nah, mungkin tadi juga ada yang satu terlewat, mungkin saya coba ingin memperkenalkan satu persatu teman-teman yang ada di sini. Pak Dika ada? Bisa on cam? Ya, Pak hadir Pak, monitor Pak. Ini Bapak Ibu sekalian, ini nanti ada Pak Andika yang membantu saya. Kebetulan eh, saya saya sudah bagi ya untuk Pak Andika ini nanti saya tunjuk untuk menjadi koordinator untuk Provinsi Sumatera Barat dan Provinsi Sulawesi Tenggara. Jadi untuk teman-teman yang ada di Sultra dan Sumbar nanti koordinasinya akan dengan Pak Pak Dika. Nah, untuk Pokjanya sendiri juga sudah saya bagi teman-teman yang berada di bawah koordinasinya Pak Dika ada dua Pokja, satu Pokja khusus menangani Sumatera Barat, satu Pokja khusus menangani Sulawesi Tenggara. Teman-teman Pokja Sumbar siapa aja ya? Ada Mbak Dewi, ada uh, Mas Radinal, ada Mbak Bunga, dan ada Mbak Tiara. Mas Domi bisa on cam? Mas Domi? Domi bisa on cam? Mas Domi? Udah on cam belum? Ah, ini dengan Mas Domi, Mas Radinal, kemudian ada juga Mbak Bunga. Mbak Bunga bisa on cam? Mbak Bunga ada? Ada, Pak. Ini dengan Mbak Bunga, kemudian ada juga dengan Mbak Tiara. Mbak Tiara bisa on cam? Kurang turun kameranya, nggak terlihat jelas mukanya Mbak Tiara izin. Oke, ini dengan Mbak Tiara, Bapak Ibu sekalian, nanti teman-teman yang ada di wilayah Sumatera Barat, kabupaten kota, ini nanti bisa berkoordinasi dengan Pak Andika, Mas Domi, Mbak Bunga, dan juga Mbak Tiara. Sementara Mbak Tiwi hari ini sedang berhalangan karena ada keperluan. Kemudian untuk wilayah Sulawesi Utara, Pak Bambang ada? Kok Pak Bambang? Masih di Pak Andika ya? Mas Supri Ya, ada? ya Pak. Ini dengan Mas Supri, Mas Aldi. Oh, Mas Aldi sedang ikut pelatihan. Mbak Tika ada? Ini teman-teman Sultra. Ini ada Putri Daerah. Saya Alhamdulillah Putri Daerah Sultra. Kelahiran Buton asli, tinggal lama di Kendari. Nah, jadi harusnya sudah hafal wilayah Sulawesi Tenggara untuk Mbak Tika. Satu lagi ada Mas Bagus. Mas Bagus bisa on cam? Ini dengan Mas Bagus. Ya, Jadi hadir, ini Pak. wilayah Sulawesi Utara. Sulawesi Tenggara, maaf. Ini nanti akan berkoordinasi dengan ini. Kemudian untuk di satu lagi koordinator saya ada dengan Pak Bambang. Pak Bambang ada nggak ya? Hadir. Siap. Pak Bambang on cam. Wait, sebentar. Nah, ini kalau untuk teman-teman Ria udah nggak asing ini. Pak Bambang nih. Lebih hatam Ya. Pak Bambang dibandingin saya nih. Di untuk wilayah Riau, sementara dengan Pak Bambang ada timnya itu Mas Arief. Mas Arief bisa on cam. Ada Pak Iwan tadi saya lihat. Ada Bang Irli itu udah on Mas cam. Arief, gimana? Mas Arief ada? Mas Arief, Ada. Itu tuh, baru nongol. Nah, malu-malu dia. saya kok nggak kelihatan. Sebentar. Ada Pak Zika ada nih dengan Pak Kabit juga saya. Salam Ada kenal Pak Pak Zika. Kabit. Bukan Arief Riau yang saya tanya. Oh salah. Offset ini. Mas Arief Samad. Hei, kalau itu saya nggak mau nanya dia udah. Kabar bos?
Mana nih, mana Siap, mesti ketemu Pak Inwil ini. siap bos, siap bos. Canda aja, canda, canda. Arif Samad, mana Mas Arif? Teman-teman Pokja on cam semua ya. Teman-teman Pokja dong, tolong. Atau Mbak Aga dah. Semua menyapa, tolong biar kenal gitu ya. On cam Ini, semua. ini dengan Mbak Anda juga, Mbak Aga ada. Ini Bu Elvi Mentawai, izin share, tolong teman-teman Pokja wilayah Sumbar, masing-masing di apa di chat disampaikan nomor telepon kontaknya untuk mempermudah koordinasi. Mbak Aga bisa on cam? Oh berdua. Iya iya iya. Iya. Arif Samad kemana ya? Hah? Dia sedang keluar, Pak. Pergi ke Pak. Oke, untuk wilayah Kalbar ada dengan Mbak Atina sedang ikut pelatihan. Mas Rama ada? Hadir, Pak. Ini dengan Mas Rama, satu lagi dengan Mbak Zuma. Mbak Zuma. Jadi kurang lebih itu Pak, nanti eh, teman-teman yang akan bantu saya di sublit 1E, saya sudah coba bagi antar per provinsi, per Pokja untuk mempermudah fungsi monitoring dan controlling gitu ya. Nanti untuk kontak, tolong mungkin bisa di-share teman-teman, di-share nomor telepon perwakilan dari koordinator aja, nomor koordinator dan nomor kontak masing-masing Kapokjanya gitu ya. Nah, nanti mungkin untuk bisa ke depan kita berkoordinasi. Oke, sementara dari saya itu sebelum saya lempar ke teman-teman yang ada di Pemda, Pak Bambang atau Pak Dika, ada yang ingin disampaikan, menambahkan apa yang tadi sudah saya sampaikan, silakan kalau ada. Paling izin Pak, Bapak Ibu. kalau kata dulu, boleh. Gimana? Pak Dika, Pak Bambang ada yang ingin disampaikan? Silakan. Tadi dari Kolakan ada yang resen. Iya Pak, izin. Kalau kata timur boleh Pak. Oh iya, iya, silakan Pak. Gimana Pak? Ya, Pak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin Pak, eh, tadi baru ikut sama Ibu Reni, kemudian masuk ke ruang ini. Saya dalam perjalanan sambil mendengarkan, meskipun tidak semua karena jaringan ada yang kadang hilang. Izin Pak, kami Kolaka Timur, Sulawesi Tenggara, ada rencana untuk eh, ikut melakukan revisi yang RTRW kami itu 2020-2024 gitu. Mungkin di 5 tahun pertama. Mohon petunjuk dan arahan Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Izin warahmatullahi Pak. wabarakatuh. Baik Pak, mungkin pertama kali yang harus dilakukan adalah sesuai dengan permen yang ada di kita, silahkan mengajukan surat permohonan rekomendasi penilaian peninjauan kembali dan juga revisi disertakan dengan lampiran atau summary terkait apa yang menjadi dasar untuk RT RW tersebut direvisi. Nanti akan kita telaah, kita jawab suratnya sambil jalan. Bapak juga siapkan kelengkapan dokumen sebagaimana yang tertuang di lampiran Permen 11, dokumen-dokumen matek, kemudian juga terkait peta, kemudian juga kelengkapan kelengkapan lain seperti tadi berita acara pembahasan dengan DPRD, kemudian berita acara konsultasi publik kah, validasi peta dan sebagainya itu nanti Bapak bisa bisa cek di lampiran Permen 11 atau mungkin nanti masing-masing koordinator atau Kapokja bisa berkoordinasi lebih lanjut kira-kira detailnya lagi nanti apa yang perlu di, disiapkan oleh teman-teman daerah ketika akan melakukan proses asistensi konsultasi terkait revisi ataupun baik RTRW maupun RDTR karena beberapa RDTR juga sudah mulai diajukan untuk dilakukan revisi seperti yang tadi
dengan teman-teman Kota Dumai menyampaikan RDTR Kota Dumai yang sudah perwal di 2019 akan rencananya akan direvisi gitu ya. Dan ini memang sudah memenuhi kriteria 4+1. Nah, itu silakan di apa disiapkan untuk kelengkapannya sebagaimana yang memang sudah disyaratkan di Permen 11 kami. Mungkin itu, Pak. Izin Pak, mungkin mohon maaf ini Untuk ada nomor Kolaka kontak Utara, Bu. Pak, yang bisa kami hubungi. Gimana, Pak? Izin Pak, Ya, mungkin kami kalau ada nomor kontak yang bisa kami hubungi untuk kemudahan komunikasi Pak. Oh ya, Pak, tadi kalau nggak salah saya lihat tadi Pak Bambang dan Pak Dika sudah men-share nomor kontaknya. Mungkin di sama chat Pak ada Pak. masing-masing Kapokja ya, diberi di apa sampaikan juga nomor teleponnya. Disampaikan aja misalkan tadi Kapokjanya untuk yang sumber siapa, diberi informasi, dikasih tahu juga nomor teleponnya untuk bisa mempermudah komunikasi dengan teman-teman yang ada di daerah. Itu ya Pak, saya rasa ya nanti ya, ini Pak Bambang Kolaka Utara, Pak. Izin, Pak. Kolaka Utara, Pak. Oke, silakan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Waalaikumsalam. sore, Pak Siki dan Pak Andika. Ya, ini saya hanya konfirmasi ini, Pak. Sebelum saya perkenalkan diri saya adalah Kabid Tata Ruang Kolaka Utara, Pak Arba'in. Salam kenal Eh, Pak Kabit. Iya, siapa makasih banyak Pak Siki. Sehat selalu Pak Siki. Eh, ini tadi kalau saya tadi ikuti tadi Pak, ada tabel yang mungkin ada salah isi saya punya anggota ini Pak. Seharusnya Kolaka Utara itu bukan belum revisi, tetapi sudah proses revisi RT/RW kami itu mulai 2022 Pak. Eh, Kami sebenarnya sudah kedua kalinya ke ATR. Waktu itu kami ketemu dengan Pak Aldino, masih Pak Aldino di ATR. Kami sudah beberapa dokumen yang kami sudah share. Itu sudah 20 ada 22 dokumen. Kami sudah eh, sampaikan ke ATR, tapi sampai hari ini belum ada konfirmasi baliknya karena kemarin waktu saya komunikasi lewat WA, dalam hal ini Pak Aldino, memang disampaikan kepada kami bahwa ada restruktur di ATR. Nah, oleh karena itu Pak, kami dari Kolaka Utara, karena tadi juga terus terang, kami juga sudah ikut Zoom di Inspektorat bersama dengan KPK. Ini yang memang diwanti-wanti kepada kami, termasuk RDTR, ya begitupun juga RT RW. Nah, eh, yang perlu kami sampaikan, Pak, bahwa Kolaka Utara eh, bisa dikatakan kalau proses RT RW-nya itu sudah bisa, kalau dokumennya itu sudah 90% Pak. Kalau proses dokumen RT RW-nya mulai persyaratan-persyaratannya yang disyaratkan di Permen ATR nomor 11 tahun 2021 Pak. Ah, cuma itu kami tinggal menunggu sebenarnya untuk bimbingan teknis, Pak. Ya, supaya RT RW kami ini bisa paling tidak ada persetujuan substansi walaupun nanti belum perda. Itu yang pertama, Pak. Yang kedua juga adalah persoalan RDTR kami, Pak. Karena kemarin saya juga ikut waktu Pak Menteri dalam hal ini eh, Pak Nusron Wahid waktu dia datang di Kendari, saya bersama dengan Pak Wakil Bupati, itu dia memang wanti-wanti juga kita Pak. Waktu itu di bulan Mei itu tanggal 28 tidak salah dia hadir beliau bersama Pak Gubernur dan semua Bupati. Itu persoalan RDTR kami juga ini terus terang eh, belum ada selesai Pak. Padahal kami kawan ditargetkan target 8 Pak. Sesuai dengan RT RW yang perda lama. Nah, perlu juga kami sampaikan artinya
sudah ada sebenarnya Pak 4 dokumen yang sudah selesai, tapi kami fokuskan di satu hanya RDTR, ya dalam hal ini kawasan perkotaan Lasusua. Nah, ini belum kami juga dapatkan seperti apa referensi yang seharusnya Pak. Maksudnya begini Pak, mungkin lewat ini kalau RDTR kami bagaimana bisa diberikan referensi supaya RDTR kami ini sudah bisa selesai Pak. Referensinya mungkin maksud saya yang daerah-daerah yang sudah selesai Pak. Kalau di Sulawesi Tenggara kan sudah ada beberapa itu RDTR-nya yang sudah selesai termasuk Buton Tengah, termasuk juga ya Kolaka Timur ya dengan Kolaka. Ya, saya kira mungkin melalui forum ini, Zoom ini, kami mohon Pak diberikan referensi Pak supaya kami juga di Kolaka Utara ya bisa juga selesai paling tidak satu atau dua RDTR kami Pak. Sekira itu Pak sementara Pak. Mudah-mudahan dalam forum ini bisa memberikan sebuah solusi karena ini memang menjadi perhatian khusus juga ya Pak Menteri. Ya Pak ya. Itu Sulawesi Tenggara. Sekira seperti itu Pak sementara. Cukup dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Pak, makasih Pak. Nanti akan kita cek kembali, makanya pertemuan hari ini kita lebih untuk mengkonfirmasi klarifikasi tadi, status-status tadi. Seperti disampaikan juga mungkin ada yang memang belum sesuai, apakah data terakhirnya belum masuk, updating seperti apa, nanti akan kita cek kembali, kita koordinasikan. Tadi juga sudah disampaikan di chat room, nomor telepon masing-masing dari koordinator dan juga Pokja. Dan sebagai informasi, seperti yang saya sampaikan, kalau untuk eh, Kolaka Utara tahun ini, Alhamdulillah, kalau kemarin dari data awal yang saya peroleh, akan mendapatkan bantuan teknis untuk penyusunan 3 RDTR, Pak. Gitu ya. Oh, Itu di, Alhamdulillah Pak. eh, kalau nggak salah, sementara itu untuk di Tolala, Batu Putih, dan juga Pakue Utara. Gitu ya. Oh gitu. Dan itu juga salah satu bentuk apa dukungan dari Kementerian ATR BPN khususnya DJTR, Dijen Tata Ruang untuk percepatan pemenuhan penyusunan RDTR yang ada di daerah. Itu Oh ya. ya. Nanti kita koordinasi lebih lanjut. Oh Baik, siapa? selanjutnya Banyak Pak Saki. Ya. ya sama-sama dari Padang Panjang sudah ada yang resen, silakan Ibu. Maksudnya aku lihat Oke, resen harus sebut resen. terima kasih Pak Ziki atas kesempatan yang diberikan. Harus resen. Mana resen? Halo Pak, dengar Pak suaranya Pak? Ya Ibu, lanjut. Begini. Oke Pak, perkenalkan saya Rinayati Pak, Kabid Tata Ruang PUPR Ini. Padang. Jadi untuk progres Persib RW kami, sebenarnya kami sudah linsek Pak kemarin di bulan November 2024, cuma terkendala substansi tapal batas. Dan ini sebenarnya kita juga akan melakukan percepatan. Kemarin sudah sempat koordinasi dengan Mas Bambang karena kami menyangka koordinator kami adalah Mas Bambang karena pesan dari Bu Mira untuk melanjutkan koordinasi dengan Mas Bambang dan ternyata di Zoom ini baru ketahuan kalau koordinator kami Pak Dika. Informasi juga Pak, mungkin dalam waktu dekat memang kita akan melakukan koordinasi atau audiensi Pak Pemko Padang Panjang terkait legalisasi RT RW kami yang sempat ke hold kemarin Pak, karena terkait tapal batas itu tidak mungkin kami akan legalisasi dengan perda Pak, mungkin di atasnya Pak. Nah itu nanti pimpinan akan meminta arahan juga, pimpinan daerah akan meminta arahan juga ke Dirjen Tata Ruang terkait langkah-langkah plus minusnya nanti kalau memang dilakukan penetapannya oleh Permen. Kemudian informasi juga Pak Ziki, sebenarnya kami sudah curi start juga Pak menyusun dokumen RDTR dan itu progresnya sudah selesai menyusun dokumen faknal dan tahun kemarin juga peta citranya sudah tersedia dan sudah terorto Pak Dibik. Kemudian tahun ini kita juga punya anggaran sedikit Pak untuk penyelesaian peta dasarnya. Nah, mungkin kalau untuk dokumen rencana DTR-nya mungkin kami menunggu dulu legalisasi dari revisi RTRW kami selesai Pak Ziki.
Mungkin informasi dari Padang Panjang itu dulu, Pak. Memang yang diutamakan sekarang oleh Pemko Padang Panjang adalah solusi atau langkah-langkah mekanisme untuk legalisasi dengan permen mungkin, Pak. Nanti detailnya nanti kami akan menghubungi Pak Ziki ataupun Pak Dika. Mungkin itu dulu informasinya Ya, Pak Ziki. makasih Bu. Kemarin dengan tanah datar ya? Pemko Padang Panjang, Pak. Bukan, apa masalah batasnya? Oh, tak iya, tanah datar, Dengan Pak. tanah datar ya. Oke, oke, oke. Ya. Oke. Nanti saya juga, teman-teman Pak Dika nanti diambil informasinya dari Mbak Mira dan tim sampai mana progres penyelesaian terkait batas. Ya. Baik, mungkin eh, Sulawesi Selatan sebelum nanti Ya, maaf, maaf, Pak. Sulawesi Utara ya Pak. Eh, Misra. Ya Pak Bu. Ziki, maaf Pak Ziki, di dalam data yang ada ini Pak di link itu kan Padang Panjang EDTR-nya ada dua ya Pak ya. Hmm, Jadi sebenarnya kami nggak bikin dua EDTR Pak, cuma satu aja skala kota karena luasan Padang Oke, Panjang kecil kan Pak. oke. Baik Nah, Bu, nanti terima kasih minta koreksinya. Nanti, diperbaiki datanya ya Pak, oke, nanti dari dua nanti menjadi satu. tolong nanti kita koreksi teman-teman gitu ya. Seperti yang saya sampaikan di awal kan bisa jadi penyusunan RDTR khususnya yang dari 4 jadi tinggal 3 atau 2 dengan kasus yang seperti ini gitu ya. Nanti harus kita update. Ini kan kita ambil masih tarik pakai data yang lama, belum belum kita konfirmasi supaya clear nanti ke depan yang akan kita kawal kira-kira mana-mana saja RDTR yang ada di wilayahnya Bapak Ibu sekalian. Gitu ya Bu ya, makasih. Oke, makasih Nanti Pak. mungkin Assalamualaikum. secara ini mungkin tadi Pak Dika juga sempat saya mungkin kalau memang sudah ada formnya disampaikan itu bisa dijadikan sarana untuk melakukan konfirmasi klarifikasi pun tidak mungkin bisa disampaikan secara langsung aja ke masing-masing koordinator tadi sudah di-share ininya untuk supaya tidak terlupa ya gitu ya sambil jalan di database kami kita benahi. Baik Ibu, terima kasih. Pak Oki dari Sulawesi Selatan mungkin mohon maaf nanti setelah ini baru Pak Misran ya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya Pak Ziki. Eh, Mungkin nggak banyak Pak, cuman mungkin saya cuman konfirmasi saja Pak terkait dengan keberlanjutan kegiatan eh, di tahun depan Pak. Karena kami sekarang kan lagi nyusun Renstra sama RPJMD juga nih Pak. Nah, saya cuma mau konfirmasi saja terkait dengan Bantek yang disampaikan oleh Pak Nusron kemarin waktu hadir di eh, sosialisasi Tanah Ulayat di Aula Gubernur di Padang, Pak. Bahwa beliau waktu itu apa namanya menyampaikan terkait dengan Bantek penyusunan RDTR, Pak Ziki. Dengan komposisi waktu itu beliau menyampaikan lebih kurang posisi 60%, 60-40. Nah, artinya ada kesanggupan dari kementerian untuk membantu dalam penyusunan ini, Pak. Nah, mungkin terkait itu kami mau mencoba untuk mensinkronkan juga untuk penyusunan program ke depan, Pak. Mungkin hanya itu, Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya Pak, namun memang izin untuk sementara kami masih menunggu arahan lebih lanjut ya, karena itu memang disampaikan langsung oleh Pak Menteri pada saat kunjungan ke Sumatera Barat. Apakah memang itu akan direalisasikan di tahun 2026, pun misalkan akan direalisasikan 2026 untuk wilayah Sumatera Barat, penyusunan RDTR yang terkait tanah ulayat, apakah memang mana-mana saja nih? Saya yakin tidak hanya Sulawesi Selatan gitu ya, hampir di Sumatera Barat erat kaitannya dengan permasalahan mana tanah ulayat gitu ya. Kemarin saya lihat juga rangkaian kegiatan itu tidak hanya di satu kabupaten tuh. Tidak hanya di satu kabupaten kota. Itu ada roadshow dari teman-teman teman-teman di Ditjen eh yang mengenai tanah ulayat itu ada di Ditjen PHPT Bu Setio kalau nggak salah waktu itu roadshow ke kabupaten kota untuk terkait apa tanah ulayat karena kebetulan ada kerjasama juga kalau nggak salah dengan National Geographic atau apa gitu membuat semacam film dokumenter terkait tanah ulayat yang ada di Sumatera Barat. Baik Pak, kami catat, nanti kami coba tanyakan, ingatkan kembali ke pimpinan arahannya seperti apa, apakah memang ini sudah eh, akan dialokasikan untuk di tahun depan untuk penyusunan RDTR khususnya yang ada di wilayah Sumatera Barat. Karena sama eh, pasca kunjungan Pak Menteri ke Sumatera Utara itu kita juga langsung dapat broadcast dari pimpinan
Pak Menteri minta ada Bantek penyusunan RDTR 35 sampai 40 RDTR di Sumatera Utara gitu kan. Nah, ini kemudian pasca dari kunjungan Sumbar juga ada yang sama. Nah, ini cuman kita belum tahu nih realisasinya seperti apa. Pemberian Bantek di tahun depan ada berapa alokasinya. Ini kita juga belum dapat informasinya lebih lanjut. Namun nanti kalau memang sudah ada keputusan akan kami sampaikan informasinya ke Bapak Ibu sekalian. Saya kira itu ya, Pak Oki ya. Oke, makasih. Ya, Silakan, terima Mas kasih Ran. Pak Ziki. Sama-sama. Ya, baik. Selamat sore, Mbak Ciki. Halo, halo. Halo, Pak. Silakan, Pak. Lanjut. Ya, selamat sore, Mbak Ciki. Sore, Bapak. Izin minta maaf ini. Mungkin ini kan gabung pertama dengan Bina 1 ya, Pak. Ya, jadi ada perubahan terkait dengan ini koordinasinya. Izin Pak kami menyampaikan terkait dengan RDTR yang ada di Kabupaten Kendal Utara, Provinsi Sulawesi Tenggara. Kami kemarin sudah menyelesaikan satu RDTR itu kawasan perkotaan Wanggudu, Pak. Itu sudah perbub dan integrasi juga sudah selesai. Ke depan ini harapan kami ada, ada satu dari Bank Dunia yang dapat ini Pak, dapat ini Morowa kawasan Molawe Pak, yang kawasan RDTR kawasan Molawe. Nah, itu yang dapat satu. Kemudian yang belum dapat info terkait dengan Bantek yang lain, tapi dari Pemda itu rencananya ada 3 kawasan industri Pak, dari 9 yang ada di dalam dokumen dokumen revisi RT/RW kami ada 9 RDTR. Itu rencananya dari Pemda sendiri mungkin Motui, kawasan industri Motui, kawasan industri RDTR, kawasan industri Langi Kima, dan satu RDTR kawasan Wiwirano. Cuma kami masih berharap ini dananya bisa clear untuk tahun ini. Kalau yang Motui itu kami sudah selesaikan peta dasarnya, Pak. Jadi mungkin tinggal lanjut tahun ini untuk kegiatan selanjutnya. Kemudian terkait dengan ini yang paling penting Pak Ziki, terkait dengan RT/RW kami Pak, yang revisi RT/RW. Nah, kelengkapan mungkin izin kami sudah upload di dalam link terkait dengan dokumen administrasi apa yang sudah kami selesaikan. Nah, memang kami masih ada beberapa catatan administrasi yang belum kami sempat selesaikan. Antara lain terkait dengan berita acara update BIG, Pak. Nah, kemudian selanjutnya adalah Forum EPR Provinsi. Tadi ada masukan terkait rencana mungkin sinkronisasi akhir dengan pihak provinsi, karena provinsi akan melakukan linsek ulang terkait dengan revisi RT/RW mereka. Kemudian selanjutnya adalah terkait dengan penyempurnaan data, yaitu daerah terkait dengan daerah irigasi. Daerah irigasi itu sudah kami juga bersurat kepada Dirjen SDA dan data sudah kami dapatkan. Kemudian selanjutnya adalah terkait dengan koordinasi terkait dengan pengawasan, dan kami sudah bertemu dengan Pak Darmun dan sudah diberikan langkah-langkah selanjutnya apa yang akan dilakukan. Kemudian terkait harmonisasi Kumham itu sudah kami lakukan Pak sebelumnya. Hanya dari pihak Kumham meminta dokumen terakhir yang sinkronisasi terakhir di provinsi. Jadi harapan kami sebenarnya Bapak, mungkin kami juga bisa dapat prioritas untuk tahun ini bisa dilaksanakan linsek. Dan sebenarnya kami yakin sekali sebenarnya Bapak, kalau misalnya kami diberikan kesempatan untuk bisa menyelesaikan tahun ini. Mungkin itu yang dapat kami sampaikan Pak. Kalau terkait dengan dokumen kami, saya kira insya Allah bisa kami lebih bisa lebih cepat lagi untuk menyelesaikan kekurangan yang sudah kami sebutkan tadi. Nah, dan memang dari pihak Pemda memang mengharapkan
supaya tahun ini bisa kami selesaikan Pak untuk revisi RT/RW-nya karena sudah 4 tahun berjalan untuk dalam proses revisi RT/RW kami ini Pak. Mungkin itu Pak Siki yang dapat kami sampaikan. Sekali lagi harapan kami dari Pemda supaya kami juga bisa dapat prioritas untuk dapat menyelesaikan revisi RT/RW kami bisa linsek untuk tahun ini Pak. Dan apa mungkin setelah ini mungkin kami bisa melakukan koordinasi kembali kalau memang itu diperkenankan oleh pihak Bida 1 mungkin terkait dengan data-data kami Pak lebih lanjut. Demikian Pak yang dapat kami sampaikan sementara Pak. Baik, Pak. Makasih. Ya, memang tahun ini Alhamdulillah kalau untuk Konawe Utara dapat satu ya. Bantek RDTR Ya, yang di betul. Molawe. Tadi juga tapi Betul. disampaikan ada beberapa RDTR lagi yang rencananya akan disusun berdasarkan APBD. Cuman kalau boleh usul tadi kan disampaikan Bapak ingin menyusun beberapa RDTR kawasan industri ya. Kalau untuk saya lebih pasnya Ya, RDTR disusun justru RDTR yang di sekitar kawasan industrinya. Jangan untuk betul, yang. betul. Ya, betul. Betul, betul Pak Siki. Betul, Nah, betul. nanti untuk yang RT RW itu nanti akan kita cek kembali. Namun terkait BIMTEK Pak, sebenarnya gini, karena Ya, keterbatasan anggaran, jadi memang targetnya itu terbatas gitu ya. Tapi bukan berarti teman-teman yang tidak masuk di dalam target BIMTEK maupun PASUK itu tidak bisa baik, eh, melanjutkan proses evaluasinya. Ini tetap ya, bisa kita lakukan proses asistensi konsultasi, tidak menutup baik Pak. kemungkinan misalkan asistensi konsultasi itu dilakukan di daerah gitu ya. Bapak berkirim surat ke kami, Ya, mengundang kami, nanti kami akan hadir ke sana gitu ya. Kita diskusi baik, di Pemda, di kantor di sana untuk kita baik, membahas terkait itu. Jadi memang fungsi pembinaan kita tetap melekat. Ini hanya kita coba berdasarkan struktur anggaran yang hanya mungkin kapasitasnya tidak mungkin kita memasukkan semuanya ke dalam ini, tapi yang lain itu tetap bisa ya, kita berjalan prosesnya gitu loh. Jadi nanti bisa baik, baik Pak, apakah baik Pak. memang secara Zoom seperti ini kita lakukan asistensinya atau secara tatap muka kita lakukan di daerah itu memungkinkan. Cuma bedanya kalau misalkan yang masuk target BIMTEK biasanya kita punya anggaran untuk melakukan klinik itu kita kumpulkan teman-teman di daerah itu kita selenggarakan kegiatannya di hotel. Nah, itu kita juga belum tahu nih karena kita sangat dibatasi penyelenggaraan kegiatan di hotel. Bahkan sampai saat ini pun untuk pelaksanaan lintas sektor kita sudah tidak Ya, diperkenankan lagi nih oleh Pak Menteri melakukannya di hotel. Kita ya, belum rapat di bawah. Tapi nggak usah khawatir Pak. Jadi nanti masih bisa kita berproses untuk Konawe Utara untuk yang sudah berproses nanti akan kita lihat. Mudah-mudahan kalau memang punya target di tahun ini baik. dengan komitmen dan juga ini mungkin bisa kita selesaikan sesuai dengan target, sesuai dengan harapan yang ada di teman-teman Kabupaten Oh ya. Utara untuk menyelesaikan Jadi, revisi RT RW ya ya. khususnya. Mungkin itu ya Jadi Pak, ya kita izin koordinasi Pak Siti, aja. Hmm? izin Pak Siti. Intinya adalah peluang saya sama yang masuk BIMTEK dengan yang tidak. Ketika progres saya itu berproses lebih cepat, mungkin bisa jadi peluang untuk bisa ini dilaksanakan tahun ini, Pak. Izin, mungkin seperti itu ya, Pak ya, kalau saya tangkap ya. Oh iya Pak, memang Atau seperti itu dan itu memang sudah saya lakukan di tahun-tahun sebelumnya. baik, baik, baik. Yang awalnya masuk ke target BIMTEK ternyata itu yang Ternyata saya ya, dulukan Dinsek dan Persupnya karena memang progresnya ternyata lebih maju dibandingin yang dari awal kita masukkan ke target Fasub ataupun Persup tadi. Jadi kalau saya sih baik. mana dulu yang siap itu yang akan saya dorong gitu, saya nggak akan tunggu. Oh, baik, baik. Cuman Siap. memang idealnya sebenarnya kalau berdasarkan skema yang ada di sini sesuai arah pimpinan yang masuk target di Bintek tahun ini, tahun depan itu kita masukkan ke target pasuk supaya berkelanjutan dan itu bisa diselesaikan. Itu sih Pak. Oh, Jadi baik, baik. memang first in aja, first in first out mana Ya, yang siap itu yang saya siap, ini siap. kan. Gitu. Jadi bahkan pernah waktu itu tidak masuk di target BIMTEK maupun FASUP pun ternyata dia bisa mendahului yang memang Oh, masuk ke dalam target itu. Jadi itu memang terkait masalah struktur anggaran dan memang informasinya kita kita belum kantongi sebelumnya di database kami, tapi ternyata begitu datang menyampaikan dokumen, ternyata secara dokumen, secara substansi sudah
barang setengah jadi nih gitu. Prosesnya cepat, evaluasinya tidak terlalu lama ya. Ya sudah, buat Baik, apa baik. ditunggu-tunggu karena memang eh, saya tahu persis setiap penyusunan RT RW apalagi RDTR itu sudah ditunggu-tunggu oleh teman-teman yang ada di daerah. Gitu ya, Pak. Ya, ya betul. Oke, Baik, baik ya. selanjutnya. Makasih Pak Ziki, makasih. Sama-sama Bapak dari Konkep. Monggo Bapak, kalau ada yang ingin disampaikan. Terima kasih Pak Tiki. Salam kenal sekaligus. Saya Pak Diman Pak dari Tata Ruang Kabupaten Konawe Kepulauan. Salam Pak Andika, salam kenal. Ini yang pertama mungkin kita ketemu Pak. Kami minta bimbingan ke depan untuk mempercepat semua proses kami juga. Terus terang saja bahwa kami juga sedang menyusun RT RW dan terima kasih juga kami dapat Bantek tahun ini 2 kecamatan di Kecamatan Wawoni Tengah dan Wawoni Selatan. Kami pada prinsipnya berterima kasih, hanya kami juga ingin tahu kira-kira actionnya kapan ya. Kalau misalnya bisa kami juga diperkenalkan atau bagaimana caranya supaya kami bisa kenalan sama yang menyusun dua dokumen itu dan apa yang akan menjadi tanggung jawab kami di daerah dalam rangka mendukung percepatan kegiatan yang dilakukan oleh Jakarta. Yang kedua bahwa tahun ini juga kami akan masuk ke tahap ketiga untuk persiapan Linsek. Kemarin waktu sama Binda 2, itu sama Ibu Eniro, Kasubditnya tuh. Kita sebenarnya tahun ini menjadwalkannya itu untuk percepatan sampai Pralinsek dulu karena mengingat waktu. Karena saat ini juga KLHS-nya sedang disusun untuk mendukung percepatan Pralinsek. Terakhir yang ingin kami tanyakan bagaimana dengan Direktorat Pengendalian. Karena kalau direvisi itu kami pernah ketemu dengan Direktorat Pengendalian, salah satu syarat masuk ke Pralinsek atau boleh masuk Pralinsek masuk Linsek boleh, tetapi untuk Persub itu menunggu audit. Sehingga kami minta bimbingan dari Pak Suki, Pak Andika untuk mempercepat. Kalau misalkan saya katakan mempermudah, tidak ada pekerjaan yang mudah. Tapi kalau untuk mempercepat, mungkin itu bisa kita lakukan sama-sama. Jadi mungkin kami dari situ ini sekaligus perkenalan dari kami. Tadi yang duduk di sini Pak, Kadis PU, kebetulan beliau ada tamunya di dalam. Jadi kami diberi amanah untuk menyampaikan itu bahwa kira-kira 2 kecamatan ini action pertamanya kapan dan bagaimana kami bisa ketemu agar kami bisa saling membantu. Mungkin demikian, salam sama semua teman-teman, salam kenal dari Kabupaten Konawe Kepulauan di Provinsi Sulawesi Tenggara. Wabillahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Pak, terima kasih. Salam hormat untuk Pak Kadis. Jadi Pak, proses lelangnya, jadi Bantek ini kita akan didampingi oleh pihak ketiga, mungkin sudah bisa berjalan nanti di bulan Juli. Biasanya kegiatan Bantek ini selalu diawali nanti ada kick off Pak, kick off meeting, dikumpulkan eh, baik supervisi, pemerintah daerah penerima Bantek, dan juga teman-teman pihak ketiga yang memang bertanggung jawab untuk membantu pelaksanaan pekerjaan tersebut. Biasanya itu juga nanti akan dimintakan komitmen dari masing-masing pemerintah daerah yang memperoleh Bantek dalam artian untuk mensupport kegiatan penyusunan Bantek RDTR ini. Nanti biasanya kadang suka dituangkan ke dalam fakta integritas Pak. Di situ biasanya yang selalu dimintakan adalah teman-teman daerah juga menyiapkan tim pendamping dalam artian mungkin bisa membantu untuk eh, berkoordinasi, memfasilitasi khususnya dalam pemenuhan data kepada teman-teman OPD lainnya. Kemudian tidak menutup kemungkinan dimintakan juga ada apa penyiapan dana pendamping karena mungkin itu terbatas gitu ya untuk penyelenggaraan FGD misalkan hanya dibatasi 3-4 kali tapi dirasa kebutuhannya lebih dari itu mungkin itu bisa nanti ada sebagian yang disupport oleh teman-teman di pemerintah daerah hal-hal seperti itu dan juga nanti yang jelas
eh, kita akan berbagi peran, berbagi tugas antara pemerintah daerah, pemerintah pusat, dan juga pelaksana kegiatan itu sendiri. Dan mudah-mudahan sih kalau tidak salah ya, mungkin Juli ini sudah bisa running kegiatan untuk Bantek Bantek RDTR yang ada di Sulawesi Tenggara karena kebetulan tahun ini khusus penyusunannya di Provinsi Sulawesi Tenggara. Ada beberapa kabupaten kota yang memang memperoleh bantuan teknis. Kenapa? Kalau yang saya dengar informasinya karena kebetulan tahun lalu ada kegiatan penyiapan peta dasar dari BIG itu untuk Sultra. Jadi sekarang ini eh, kita minta kemarin peta dasarnya itu udah ready gitu lah. Jadi kita sudah langsung nanti itu bisa dipakai untuk kita menyiapkan peta rencana. Jadi karena memang dalam beberapa kali kegiatan salah satu evaluasinya yang menjadi bottleneck adalah ya tadi penyiapan atau terkait pemenuhan peta dasar tadi. Ya mungkin itu nanti bisa segera kita realisasikan Pak. Nanti pasti akan ada kegiatan yang akan mengawali proses Bantek ini biasanya diawali dengan kick off meeting dan penandatanganan fakta integritas. Mungkin itu Pak. Makasih. Bu Elvi, ada yang ingin disampaikan? Siapa? Siapa? Baik, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan Pak, saya Elvi Novira, Kepala Bidang Tata Ruang Dinas PUPR Kabupaten Kepulauan Mentawai, Provinsi Sumatera Barat. Salam kenal Pak Andika. Izin Pak Bambang, ini Pak Bambang yang mendampingi kami sebelumnya di koordinator wilayah untuk Sumbar. Jadi pertama terkait DTR, kami berterima kasih karena tahun 2021 itu sudah ada Bantek DTR kawasan OS Pejat dan saat ini sudah terintegrasi dengan OSS. Namun dalam rangka memenuhi MCP KPK, kami di ETRW Kabupaten Kepulauan Mentawai ada sekitar 12 EDTR kawasan yang harus kita susun dan saat ini kita hanya baru bisa memenuhi satu. Nah, kami juga secara mandiri sudah menyusun dengan melalui APBD tahun kemarin EDTR kawasan Bosua atau Katiet yang kenapa itu kami prioritaskan karena saat ini kawasan Katiet ini sangat dinamis, sangat berkembang sekali, cepat tumbuh karena banyak investasi sekarang ini Pak yang membutuhkan perizinan karena itu daerah pariwisata dan kami kewalahan juga ini karena kalau kami berteman kepada ETRO yang lama itu sangat sulit kita untuk apa namanya memverifikasi karena wilayah Kabupaten Kepulauan Mentawai ini cukup luas dan memang perlu ada EDTR untuk instrumennya. Nah, saat ini kami sedang akan melaksanakan validasi KLHS dengan provinsi. Mungkin setelah itu kami mungkin asistensi dulu mungkin dengan Binda dan harapannya nanti makanya eh, adanya pertemuan ini kami bisa berkenalan langsung dengan koordinator apa namanya di wilayah 1E atau di Sumbar. Nah, yang selanjutnya kami juga sudah menyampaikan surat melalui surat Bupati untuk kembali memohon bantuan teknis untuk EDTR ini. Ya dikarenakan tadi karena keterbatasan anggaran kami dengan banyaknya target yang harus kami eh, usahakan untuk dicapai dalam beberapa tahun ke depan dalam rangka karena apa di MCP KPK ini nilai kami sangat rendah terkait dengan DDTR ini dan kami berupaya bagaimanapun caranya supaya bisa diselesaikan secara bertahap. Mentawai ini banyak sekali Pak, ada 4 kepulauan utama, jadi itu pun masing-masing kecamatannya itu berpencar gitu Pak. Jadi tidak bisa kita menyusun satu pulau itu untuk satu EDTR karena itu sangat luas sekali. Jadi masing-masing kecamatan itu harus kita susun EDTR-nya dan itu terutama juga hanya di wilayah di ibu kota kecamatan, belum nanti wilayah-wilayah lain yang strategis itu yang cepat tumbuh. Nah, ini kami sudah menyampaikan melalui surat bupati dan mungkin harapannya tahun 2026 Pak, mungkin kami bisa mendapatkan minimal satu EDTR lagi Pak untuk bantuan di Mentawai. Eh, karena sebelumnya itu tahun 2021 mungkin kami berharap mungkin di 2026 ada peluang lagi Pak. Nah, kemudian yang kedua terkait dengan proses ETRW kita, kalau di data yang disampaikan oleh
Ibu Deti tadi itu kami masih proses revisi. Nah, kami sudah apa namanya berkoordinasi atau didampingi terus atau kami konsul terus dengan Pak Bambang. Ya Pak Bambang nanti mohon izin, mohon bantu. Mungkin kalau ada hal yang salah saya sampaikan. Eh, kau, revisi TRWK Kabupaten Kepulauan ini sudah dari tahun 2018 kami mulai sebenarnya Pak. Jadi mohon izin Perda RT RW Kabupaten sebelumnya yang tahun 2015 ini memang cuma merupakan bantek juga Pak dari Kementerian. Kalau dulu PUPR Pak, karena tata ruang kan dulu di PUPR tahun 2011. 2011. Nah itu eh, masih belum optimal dalam hal terkait dengan substansi di beberapa kawasan di eh, pola ruang dan struktur ruang. Saya contoh saja nih satu Pak, di pola ruang itu kawasan APL, kawasan perkebunan, pertanian, eh, kawasan perkebunan, pertanian dan kawasan ada beberapa kawasan yang tidak ada zonanya Pak di dalam RW. Jadi dia hanya berbunyi APL aja. Jadi kami kesulitan nanti saat kami memberikan rekomendasi perizinan. Kalau dulu kan rekomendasi, kalau sekarang kan sudah KKPR Pak. Kalau dulu kami rekomendasi. Nah itu kami sangat sulit menentukannya karena di data spasial petanya itu tidak ada kawasan perkebunan dan pertanian dan beberapa kawasan lainnya. Itu salah satu contoh yang substantif sekali. Kemudian juga eh, petanya itu masih Lancet itu Pak tahun 2011 itu. Itu jauh sekali apa namanya kevalitannya. Nah, itu sangat berpengaruh ketika kita sedang overlay terhadap permohonan-permohonan perizinan dan lain-lain. Itu salah satu contohnya. Nah, makanya kenapa kami cepat mengusulkan untuk direvisi di tahun 2018 itu, ya itu tadi, agar nanti ketika saat investasi atau ada hal-hal yang terkait pembangunan daerah yang tidak sesuai dengan RT RW, itu nanti berakibat semakin apa namanya ketidaksesuaian pemanfaatan ruang di Kabupaten Kepulauan ini semakin besar karena tidak valid itu peta atau spasial yang disusun di RT RW yang lama. Nah, kami sudah lakukan itu 2018, sudah berproses, sudah tahun 2020 sudah ada persetujuan DPRD. Nah, itu masa peralihan ke PP 21. Masa peralihan ke PP 21, sementara di 2020 kami sudah sampai ke persetujuan DPRD. Nah, kami koordinasi ke Pak Bambang, kita ikuti eh, apa namanya PP yang baru yang belum dilaksanakan atau kita sesuaikan itu arahan waktu itu sehingga kami menyesuaikan substansi seluruh RW sesuai dengan aturan baru. Kami mengupgrade atau menyesuaikan substansi saja dan menyesuaikan beberapa apa namanya kebijakan-kebijakan yang terbit setelah itu. Misalnya dulu PKW di Mentawai itu hanya satu. Ketika keluar RT RW nasional itu ternyata dua PKW di Mentawai, Seburut dan Terpejat. Nah, di Pedaya Lama kan itu tidak diakomodir, itu salah satu contoh. Dan kami sudah memenuhi seluruh persyaratan, melalui seluruh tahapan, FGD sudah, konsultasi publik sudah, kami bahkan juga bintek, difasilitasi juga bintek oleh Pak Bambang waktu itu, dan KLS sudah, semua sudah. Cuma Pak Bambang menyampaikan waktu itu persetujuan DPRD-nya sudah terlalu lama. Sementara saat kami menyampaikan seluruh hasil perbaikan asistensi dan BIMTEK tersebut, itu di bulan Agustus 2024 masih periode DPRD yang sama. Nah, kalau itu kita ulang lagi, Pak, itu sangat eh, mundur lagi kita, membutuhkan waktu, membutuhkan biaya. Karena proses dengan DPRD ini, Pak, memang kita sama-sama tahu tidak segampang yang kita pikir. Nah, jadi kami terkendalanya masuk untuk tahap persub, seperti yang disampaikan Pak Maman tadi, masalah persetujuan DPRD kita yang umurnya sudah terlalu lama. Nah, itu kami mohon arahan dari Pak Ziki, Pak Andika, juga Pak Bambang, eh, apa solusi untuk daerah kami seperti ini? Karena ini kami
apa dampak dari peralihan peraturan sebenarnya. Kami sudah menyusun jauh-jauh hari sebenarnya. Ketika ada peraturan baru, ada hal-hal yang mungkin tidak sinkron lagi dengan keadaan sebelumnya. Jadi hanya itu Pak, masalah persetujuan DPRD. Sementara yang dibahas di DPRD itu substansinya tidak jauh berbeda yang kami upgrade sekarang. Itu Pak. Mohon maaf kalau ada yang kurang berkenan, mungkin saya minta arahan dari Pak Ziki, Pak Andika, dan Pak Bambang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bu Elvi. Terkait usulan permohonan Bantek RDTR, silakan saja Pak Bupati bersurat ke Pak Menteri, minimal kalau memang sudah ada permohonan dari teman-teman di daerah, itu akan masuk ke database kita, mungkin bisa jadi prioritas gitu ya di tahun-tahun berikutnya untuk penganggaran atau target untuk pemberian Bantek RDTR ya. Nah, tadi yang kedua terkait proses revisi ya tadi ya. Tadi disampaikan salah satu yang terkendala pembahasan DPRD gitu ya. Sebelumnya memang sudah dikantongi DPRD. Tadi saya agak kelewat tahunnya dari tahun berapa ke tahun berapa Bu ya? Kesepakatan pertama dengan DPRD ya 20 Pak, 2020. 20 gitu ya. Ini sekarang lagi proses. Jadi kan sebenarnya kan itu kan sebagai syarat pemenuhan aja ya, syarat pemenuhan kelengkapan dokumen administrasi. Ketika itu sudah dipenuhi, sudah ada, sebenarnya bisa berproses evaluasi di kami. Pun kalau memang dirasa nanti ada perubahan ataupun tidak ada perubahan itu sedikit atau banyak, mungkin itu bisa nanti sambil jalan disampaikan ke teman-teman DPRD. Kalau pada prinsipnya di kami tidak mempermasalahkan karena memang itu sudah pernah dikantongi. Masalah utamanya adalah yang perlu diketahui adalah jangan sampai teman-teman di legislatif tidak terinfokan terkait perubahan-perubahan yang memang sudah disepakati di pertemuan berikutnya. Intinya sih seperti itu aja Bu. Gitu. Dan prosesnya mudah-mudahan insya Allah nanti bisa kita lanjutkan eh, supaya bisa segera diselesaikan untuk revisi RT/RW-nya di Kabupaten Mentawai khususnya. Itu saya rasa sih itu poinnya Bu. Kasih. Terima kasih Pak. Ya, sama-sama. Kemudian dari Payakumbuh atau dari Buton dulu, Pak Guntur, silakan atau silakan Payakumbuh. Silakan Bu Izin Eka. Pak Ziki, saya dari Payakumbuh. Ya, terima kasih Pak Ziki. Salam kenal Pak Ziki dan Pak Andika. Selamat sore. Izin saya dari Kabit Penataan Ruang Dinas PUPR Payakumbuh, Eka. Beberapa waktu yang lalu saya sudah kontak dengan Pak Andika terkait dengan minta jadwal asistensi ya Pak Dika ya, mengenai proses revisi RDTR Kota Payakumbuh. Kebetulan Pak Ziki kita sudah Perda 2018 yang lalu dan tahun kemarin kita sudah menyusun revisi RDTR Kota Payakumbuh dan peta dasar juga sudah kita peroleh rekomendasi dari BIG, semua persyaratan sudah kita lengkapi. Dan akhir tahun kemarin 2024 bulan Desember kita juga sudah pernah asistensi dengan Binda sebelumnya sebelum perubahan SOTK dan beberapa hasil catatan dari asistensi tersebut sudah kita perbaiki dan juga sudah kita sampaikan bulan Mei kemarin. Akan tetapi dari adanya perubahan SOTK di Kementerian ATR ini kami masih belum atau masih menunggu agar dijadwalkan terkait dengan asistensi lanjutannya Pak Ziki sama Pak Dika. Jadi mohon difasilitasi untuk percepatan karena kami ditargetkan tahun ini kalau bisa sudah selesai perkadanya malahan dari kepala daerah. Sehingga nanti RDTR yang baru ini bisa langsung integrasi dengan OSS karena RDTR kita yang Perda 2018 itu sudah integrasi, akan tetapi waktu itu masih belum berdasarkan KBLI penyusunannya Pak Ziki dan Pak Dika, jadi masih ada kendala-kendala dalam proses pengajuan KKPR di daerah. Nah gitu, jadi latar belakang itu kita lakukan proses revisi dari tahun kemarin.
Nah, mohon difasilitasi, mungkin itu saja dari kami. Kapan jadwal bisa dipercepat untuk RDTR revisi penyusunan Kota Payakumbuh ini, gitu Pak Ziki. Terima kasih. Makasih Bu Kabit. Ini satu kota ya, Iya RDTR? betul, satu kota. Oke, posisi eh, eh, barangnya ada di Pemda atau udah dikirimkan ke kita Pak Dika? Sudah Sudah masuk, Pak. dikirimkan. Udah masuk ya? Sudah masuk kemarin, teman-teman sedang periksa yang bakso dulu, Pak. Jadi kemarin bakso sudah masuk. Insya Allah minggu ini beres. Nanti selanjutnya nanti kita bisa periksa yang apa ya, dan nanti bisa dijadwal. Izin Bu Eka, saya hubungi kembali untuk jadwal asistensinya kapan nanti. Terima kasih Pak Ziki, Pak Bu Eka. Oke, baik. Berarti Ya. izin Bu. Jadi nanti Pak. data yang sudah masuk dicek kembali dulu oleh teman-teman ketika sudah ada catatan perbaikannya sambil menunggu waktunya kapan. Setelah catatan perbaikan itu selesai, minimal kita bisa kirimkan dulu catatan perbaikannya ke teman-teman di Payakumbuh supaya begitu ketemu tanggal asistensinya kita sudah membahas, syukur-syukur catatan itu sudah ada yang ditindaklanjuti perbaikannya. Jadi pas ketemu kita sudah satu step lebih maju gitu ya. Jadi Ya. nggak, prosesnya nggak ini. Oke. Mungkin itu Terima kasih nanti Pak Ziki. coba eh, apa kita akselerasi saja. Mudah-mudahan dalam waktu 1 minggu ke depan catatan perbaikan ini sudah bisa kita sampaikan ke teman-teman di Payakumbuh. Itu ya Bu. Ya. Nanti Siap, koordinasi dengan Pak. Dika lebih lanjut untuk nanti agenda penjadwalannya kira, akan seperti apa, asistensinya kapan. Dan mudah-mudahan yang penting kita selesaikan dulu proses evaluasinya tuntas supaya nanti karena kemarin saya coba membangun sistem sendiri khusus untuk di subdit kami gitu ya. Kami punya dashboard yang saya bisa mengukur sudah sampai sejauh mana pemenuhan kesesuaian substansi supaya kita punya tolak ukur gitu ya. Apakah RTRW atau RDTR ini sudah bisa kita dorong masuk ke dalam Linsek. Nah, itu saya punya dashboard sebagai indikator